Hai, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 3.1, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Ayo kita mulai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Saatnya kita memulai pelajaran. Puisi rakyat tidak hanya indah untuk dibacakan. Puisi rakyat merupakan karya sastra yang syarat akan ketentuan baku dan juga aturan kebahasaan yang sudah ditentukan. Simaklah pembahasan berikut ini. Pemaknaan kata-kata dalam sebuah puisi dapat dilakukan dengan mencari kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencoba menemukan sinonim dari kata-kata tersebut, dan juga membaca kembali keseluruhan kalimat dengan sesama. Anak-anak, puisi terbagi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama yaitu bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran, dan tangkisan kepada ahli sastra, yaitu peribahasa, pepatah, kata arif, dan pemeo. Sedangkan pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap bait terdiri dari 4 baris, tiap bait terdiri dari 8 hingga 12 suku kata, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan baris 3 dan 4 adalah isi, bersajak AB-AB. Berikutnya syair, yaitu bercirikan 4 baris tiap bait, bersajak A-A-A-A. Tiap baris adalah isi, dan berikutnya gurindam. Bercirikan tiap bait, berisi 2 baris, bersajak AA, berisi nasihat, merupakan sebab akibat, dan berikutnya pantun kilat atau karmina. Bercirikan 1 bait, berisi 2 baris, baris 1 sampiran, dan baris 2 isinya. Bersajak AA, berisi tentang sindiran atau ejekan. Berikutnya talibun, yaitu puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya, atau selalu genap. Berikutnya, seloka atau pantun berkait, yaitu pantun yang baris 2 dan 4 dipakai lagi sebagai baris 1 dan 3 pada bait selanjutnya. Dan berikutnya mantra, untuk memperoleh kekuatan gaib. Sedangkan puisi baru ada distikhon, yaitu setiap baris terdiri dari 2 baris, dan juga terzina, setiap bait terdiri dari 3 baris, dan juga quatrain, setiap bait terdiri dari 4 baris, dan juga quint, setiap baris terdiri dari 5 baris, dan sextet, setiap bait terdiri dari 6 baris. Berikutnya septima, setiap bait terdiri dari 7 baris, dan oktav atau stanza, setiap bait terdiri dari 8 baris. Berikutnya soneta, terdiri dari 14 baris, 2 quatrain, dan 2 terzina. Berikutnya puisi bebas, tidak terikat oleh jumlah baris dan rima, dan juga puisi kontemporer, yaitu menyimpang dari aturan penulisan. Berikutnya puisi baru, berdasarkan isinya ada balada, berisi kisah atau cerita, baik berbentuk epik maupun lirik. Berikutnya ode, berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Berikutnya himne, yaitu sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Berikutnya romansa, yaitu sajak kasih yang mesra yang melukiskan haruan perasaan cinta terhadap sesuatu, dan juga elegi, yaitu sajak yang menyedihkan. Berikutnya satire, yaitu sajak yang berisi sindiran atau cemoohan, dan juga epigram, yaitu sajak ringkas dan tepat penuh semangat, berisi perbandingan dan aliran hidup, kadang-kadang berupa sindiran atau kecaman. Berikutnya unsur-unsur intrinsik puisi, dan juga unsur-unsur ekstrinsik puisi, dan juga parafrase. Di dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur sebuah puisi ada irama dan juga rima. Apa itu irama? Irama ialah keteraturan bunyi yang ada pada puisi, yang dibentuk oleh pergantian tekanan yang panjang dan pendek, kuat lemah, dan tinggi rendahnya.
Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Berikutnya, citraan adalah gambaran sesuatu secara konkret tentang hal-hal yang ingin disampaikan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan rabaan, citraan pengecapan, citraan penciuman, dan juga citraan gerak. Berikutnya, diksi atau pilihan kata, baik makna lugas, yaitu makna sebenarnya, maupun makna kias. Jenis-jenis bahasa kias adalah personifikasi, metafora, metonimia, sinekdoke, simile, dan alegori. Berikutnya, baris dan bait, dan juga tema, yaitu sesuatu yang melatar belakangi sebuah puisi. Pembahasan akan dilakukan pada pantun, syair, dan gurindam. Kita akan pelajari pantun. Kita akan lihat kalimat tersebut, pergi ke pasar dengan tama. Ini adalah sampiran, terdiri dari 9 suku kata. Dan juga berhutang beli kayu jati. Ini pun disebut sampiran, terdiri dari 9 suku kata. Berikutnya, susah senang sama-sama. Ini adalah isi, terdiri dari 10 suku kata. Dan juga begitulah arti kawan sejati, ini pun isi, yang terdiri dari 11 suku kata. Bagaimana cara menghitung suku kata? Pergi ke pasar dengan tama. Pergi ke pasar dengan tama. Itu dia, terdiri dari 9 suku kata. Ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi puisi. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir pantun berpola ABAB. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan juga baris kedua sama dengan baris keempat. Berikutnya, syair. Saudara jangan bertengkar, apalagi saling cakar. Lebih baik duduk melingkar agar kasih sayang mengakar. Ini adalah isi. Dan juga, betapa indah memiliki saudara. Hidup tidak akan menjadi sengsara. Saudara mendukung dengan membara agar kita menjadi juara. Ini pun berupa isi. Anak-anak, berikut adalah ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Syair tidak memiliki sampiran. Semua barisnya adalah isi. Dan setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir pantun berpola A. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan juga baris kedua sama dengan baris keempat. Anak-anak, berikut adalah gurindam. Menumpuk ilmu untuk diri sendiri tidak membuat hidup terlihat mandiri. Ilmu diberi untuk dibagi dengan dunia, agar semua belajar menjadi berguna. Tidak baik menghakimi dia yang berdosa, karena semua dinilai yang kuasa. Janganlah sungkan memberi arahan, pasti akan senang dengan masukan. Anak-anak, berikut adalah ciri-ciri gurindam. Setiap bait terdiri atas 2 baris. Syair juga tidak memiliki sampiran. Semua barisnya adalah isi. Setiap baris juga terdiri dari 8 hingga 15 suku kata. Rima akhir pantun ini berpola AA dan juga BB. Kalimat dalam puisi rakyat. Yang pertama adalah kalimat perintah. Contohnya, wahai para orang tua, ingatlah. Itu adalah contoh kalimat perintah. Berikutnya kalimat ajakan. Contohnya, mari bermaaf-maafkanlah semua. Dan berikutnya kalimat larangan. Contohnya, jangan menyimpan dendam. Berikutnya contoh kalimat pernyataan. Tak ada gading yang tak retak. Dan kalimat tunggal. Banyak orang tidak menyadari. Berikutnya kalimat majemuk. Contohnya, agar hidup tidak sengsara dan selamat. Anak-anak, pelajaran 3.1 sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo terus semangat untuk belajar.